berarti berpikir seragam. Tidak sama sekali. Ia sekata, contohnya kita sepakat bahwa gereja mulai jam 10. Kita sepakat bahwa kalau kita ke gereja harus membawa persembahan. Oke? Kalau ada yang tidak membawa, itu kasus. Kita sepakat kalau kita mau latihan 1 jam sebelum, itu harusnya unity. Artinya kita sepakat itu. Mengapa saya katakan bahwa tidak berpikir seia sekata bukan berarti seragam. Artinya begini, yang tinggal di rumah greenhouse datang ke gereja, 15 menit aja sebelum gereja saya berjalan dari sana supaya tiba di gereja sebelum jam 10. Karena itu prinsip kita sia sekata. Saya tinggal di Riverside, tunggu dulu, jam 9:15 saya harus berangkat dari rumah. Jadi tujuannya kita itu jam 10, sebelum jam 10 kita sudah harus ada di gereja. Dia namanya berpikir seia kata. Yang kedua, non-essential. Non-essential harusnya to liberty. Jadi bebas. Kita sepakat membawa persembahan ke gereja. Tapi besarnya persembahan itu liberty. Jadi berbeda kan? Dia mau patoga bawa berapa, saya bawa berapa, tidak. Mau bawa 20%, 10%, terserah. Persyaratannya cuma satu, sukacita. Yang ketiga itu adalah in everything. Jadi in everything itu charity. Jadi suka-suka. Ya. Pak Toga tahu Pak Paul sama Pak Tobing suka makan ubi santan. Itu Pak Toga tahu. Ibu Tiur tahu Pak Paul sama Pak Tobing suka makan teri. Wah. Lalu Pak Toga bilang ke dia, ayo kita bawa ikan teri dan ubi santan yuk. Nah itu charity, itu suka-sukaan. Saya bawa untuk kita senang-senang di dalam. Jadi ada prinsip, jadi in-essential itu unity, non-essential liberty, dan in everything itu yang dinamakan charity. Itu harus kita mencoba membangun itu di dalam komunitas kita. Itu tips yang saya berikan untuk kita masuk di dalam tahun baru. Saudara-saudara memasuki tahun baru tidak akan berubah. Tantangan itu tetap datang sama, juga tidak akan berubah. Hari demi hari, sebuah misteri yang menunggu kita masuk, tapi tangan itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Mari saudara-saudara, silakan berdiri, kita berdoa untuk pemberitaan firman. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Di minggu pertama di tahun ini Bapak, Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan akan terus bersama-sama dengan kami semua di perjalanan kehidupan kami yang akan datang. Ya Bapak, saat ini firman-Mu, kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Mari Bapak tolong kami semua. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, pribadi lepas pribadi.
kami mengerti akan kebenaran firman. Juga hamba-Mu yang berdosa ini Bapa. Bapa ampuni akan dosa hamba. Bapa urapi hamba dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang nanti keluar dari mulut hamba berasal daripada-Mu dan berkenan kepadamu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Cuma silakan duduk. Saudara-saudara, cuma kalau membuka ini tidak ada judul. Mengapa? Saya tuh kasih terlambat. Karena apa? Karena dingin. Saya gak tahan dingin. Minta ampun lah. Ya, biasanya tuh kalau saya buat tuh sampai jam 2, jam 3 saya masih tulis. Enak aja gitu. Tapi sekarang gak bisa. Tunggu besok pagi gitu. Baru mulai. Gimana? Saya itu terlambat. Enggak tahan dingin aja enggak kuat. Nah, judul hari ini saya ambil adalah diambil dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-26. Sukacita keselamatan. Ya. Sebentar kita akan adakan perjamuan sakramen perjamuan kudus yang nanti akan dibawakan oleh Pak Gembala kita Pak Tobing, ya, yaitu setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mengapa saya beri nama sukacita keselamatan? Paulus berkata begini, ya, saudara-saudara, di dalam Korintus 15 ayat yang ke-14. Di sana dia katakan begini, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita, iman percaya kita. Menarik, saudara-saudara. Hari ini saya akan mencoba membawa kita kepada sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau Kristus tidak datang untuk kedua kalinya? Masalah besar, Pak. Karena puncak daripada iman Kristiani adalah kedatangannya yang kedua kali. Kedatangan Kristus yang kedua itu puncak daripada iman Kristen kita. Kedatangan Yesus yang pertama dan kematiannya adalah pendahuluan yang penting bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua tidak akan terjadi tanpa yang pertama, dan yang pertama akan menjadi sia-sia kalau yaitu tanpa kedatangan Yesus yang kedua. Jadi kita kembali kepada iman kita. Iman Kristiani apa saja sih? Kita percaya kepada Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh. Kita percaya kepada hakikat daripada Allah kita, yaitu Allah kita itu adalah Roh, adalah personality, artinya pribadi, dan Allah kita adalah Esa. Yang kedua, kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali. Yang ketiga, mengimani firman Tuhan sebagai suatu kebenaran mutlak, absolute truth,
Di luar daripada firman tidak akan ada kebenaran yang lain. Dan kebenaran firman tidak dapat dibantahkan, tidak terbantahkan. Kita kembali kepada yang kedua. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, mati, bangkit, naik ke surga, dan akan kembali dari sana. Paulus mengatakan, kalau dia tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Bapak Paul, kita bertanya, bagaimana kalau Yesus tidak datang untuk yang kedua kali? Kan masalah besar. Kenapa? Dia akan datang kedua kali. Kita melihat pada saat di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus mau naik ke surga. Hei orang Galilea, apa yang kamu lihat ke atas? Yesus yang terangkat ke surga itu akan datang kembali seperti yang kamu lihat, dengan cara yang sama. Tapi itu malaikat katakan. Yang Yesus katakan itulah yang tadi, Ibu, tolong kembali di yang pertama tadi. Ya, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Ini keluar dari mulut Yesus. Jadi suatu kepastian bahwa Yesus itu akan datang kembali. Nah, itu adalah sukacita keselamatan bagi kita. Murid-murid ya bertanya begini kepada Yesus. Di dalam Matius 24 ayatnya yang ketiga. Bagaimana tanda-tanda tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Di sana kita lihat. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Kalau membaca Matius 24, itu tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali itu ngeri. Ya. Tapi ada yang disampaikan oleh Yesus yang sangat-sangat menarik. Yaitu apa? Dia mengatakan begini. Dia bercerita tentang keruntuhan Yerusalem. Ya kan? Dia bercerita tentang keruntuhan Yerusalem. Tolong buka di Matius 3. Lukas 21 ayat 20 sampai dengan 24. Tolong. Ya. Lukas 21 ayat 20. Tolong. Ready? Oke. Kita baca. 21 ayat 20. Ya? Yang mengenai pohon ara bukan? Bukan. Lukas 21, sebentar, saya baca di sini. Lukas 21. Yesus menggambarkan tentang keruntuhan Yerusalem. Ya, di sana ayat 21. Lukas 21 ayat 20 sampai dengan 24. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan.
dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Ya, Yesus membawa kehancuran Yerusalem, dan dia menggambarkan itu sebagai peristiwa yang akan terjadi kedatangannya yang kedua. Lalu tolong Ibu, Matius 23 ayat 37. Sorry Pak, aku baca 32. 32. Oke, 37. Di sana ditulis begini. Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang saya utus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Itu saya akan meng-highlight dulu beberapa peristiwa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, di dalam Kejadian 15 ayatnya yang ke-13 dan 14, di sana Allah berkata kepada Abraham, setelah janji-janji yang begitu banyak, bahwa keturunanmu akan seperti pasir di pantai laut, seperti debu tanah, seperti bintang-bintang di langit. Kemudian dia melanjutkan, sesungguhnya keturunanmu akan tinggal di sebuah negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka sebagai orang asing selama 400 tahun lamanya. Peristiwa itu terjadi 430 tahun menurut penyelidikan terakhir, dan akan diperbudak dan dianiaya. Itu yang Tuhan Allah katakan kepada Abraham. Tapi ayat berikutnya menarik. Tetapi aku akan menghukum bangsa yang memperbudak keturunanku. Itu satu hal yang nyata. Kemudian di dalam Keluaran 3 itu ada kemarin itu Pak Tobin punya tulisanku, jeritan mereka telah sampai kepadaku. Aku telah memperhatikan umatku, aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri kekejaman orang Mesir terhadap mereka. Saudara-saudara, ada hal yang perlu kita selidiki, yang perlu kita selami di sini. Dan sekarang aku turun untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Yang lebih ngeri, Allah perintahkan Musa katakan kepada Firaun, itu di dalam Keluaran, katakan kepada Firaun, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Biarkan ia pergi agar ia menyembah kepadaku. Dan apabila kamu tidak membiarkan Israel pergi, aku akan membunuh anakmu yang sulung. Saudara-saudara, lalu kita katakan begini, Allah begitu kejamnya. Padahal Allah itu kasih. Tapi dia mau membunuh.
Apakah mereka bangsa Mesir memang itu alami? Tidak, saudara-saudara. Yang membunuh mereka itu adalah dosa mereka. Ya, upah dosa itu maut. Jadi kadang-kadang kita mengatakan bahwa Allah itu kasih, kok bisa berbuat yang demikian? Tidak. Allah memang kasih. Kasih artinya panjang sabar. Panjang sabar artinya apa? Artinya lebih banyak menunggu daripada menghukum. Itu panjang sabar. Kalau kita katakan, loh, kenapa Allah membunuh? Tidak. Dia sudah berjanji kepada Abraham, aku akan menghukum bangsa yang menganiaya bangsa, yang memperbudak bangsa. Mesir kena. Itu yang terjadi. Mengapa? Karena dia menghalangi umatnya keluar dari Mesir untuk menyembah kepada Allah. Itu kuncinya. Siapa saja yang menghalangi untuk orang-orang mengadakan pelayanan, pasti akan dihukum. Saudara-saudara, upah dosa adalah maut. Dan apa yang terjadi bagi orang Mesir itu adalah maut. Nanti sebentar kita kembali kepada Yerusalem. Kemudian yang kedua, di dalam perjanjian baru ada hal yang menarik. Pada saat Stefanus meninggal, direjam dengan batu sampai mati. Itu di dalam Kisah Para Rasul 7. Di sana Saulus hadir. Ketika mau mengembus nafasnya yang terakhir, maka kemuliaan Allah itu turun, menerangi wajah daripada Stefanus, dan dia melihat langit terbuka, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, kemuliaan Allah, cahaya Allah yang menerpa muka daripada Stefanus itu terpantul kepada Saulus. Itu pada saat itu tidak ada yang lihat, cuma Paulus dengan dia yang lihat. Seakan-akan Stefanus mau mengatakan begini kepada Saulus, setelah saya, kamu. Dan kalau kita membaca di Kisah Para Rasul 9, di mana Saulus bertobat pada saat dia sedang berjalan untuk mengadakan teror kepada umat Allah, di sana di depan pintu Damsyik cahaya yang sama yang memantul mukanya. Mengapa cahaya yang sama? Dia sadar. Dia katakan begini, Tuhan, engkau siapa? Dia tahu kalau lihat cahaya itu Tuhan. Karena apa? Pantulan cahaya daripada Stefanus itu mengenai mukanya. Ini dia, Tuhan engkau siapa? Di sana dua peristiwa. Dua peristiwa ini, pertama menghalangi bangsa Israel untuk datang menyembah Allah. Yang kedua, Saulus yang menteror orang Kristen untuk dibunuh, menghalangi mereka memberitakan kebenaran firman. Pasti ada balasan. Nah, saudara-saudara, kita kembali ke Yerusalem. Kalau kita membaca Yerusalem yang tadi, dia itu sudah memperingatkan mereka, jangan masuk ke dalam kota Yerusalem. Ini jauh-jauh hari. Yang di dalam Yerusalem keluar dari Yerusalem. Sejarah menunjukkan pada saat
pengepungan Yerusalem itu mendadak, saudara-saudara. Bukan telah diatur oleh tentara Romawi, tidak. Pengepungan kota Yerusalem tahun 70 Masehi oleh Romawi itu mendadak. Maka apa yang terjadi? Yang tinggal di dalam kota Yerusalem tidak bisa keluar. Yang di luar itu mereka mengungsi. Orang Kristen yang di dalam keluar mengungsi. Lalu yang mati di dalam kota Yerusalem itu lebih dari 1 juta orang Yahudi. Itu catatan sejarah. 97.000 tertawan. Persis seperti yang ditulis oleh Lukas tadi yang dibaca. Itu yang terjadi. Pelajaran apa ya? Bagaimana Tuhan Yesus itu menggambarkan keruntuhan Yerusalem sama dengan kedatangan Dia yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu tiba-tiba seperti pengepungan tentara Roma itu kepada tanpa disadari. Akibatnya yang di dalam mati begitu banyak. Dan yang mengungsi, semua orang Kristen itu mereka mengungsi ke Sungai Galilea di selatan. Ada kota yang namanya Pela. Tidak ada seorang pun yang mengungsi, yang mati. Kita melihat begini bahwa yang mengikuti suara Yesus selama Dia masih ada di dunia, mari kita mendengar dan mentaati suaranya, mengikuti panggilan, peka terhadap memilih untuk mendengarkan perintah-perintahnya. Persis seperti itu. Jadi pada saat Dia datang, yang sudah menerima Dia dan yang belum menerima Dia, risikonya pasti berbeda. Itu kedatangan Kristus yang kedua kali. Persis seperti pengepungan kota Yerusalem. Nah, saudara-saudara, apa yang kita sekarang tinggal menunggu kedatangannya yang kedua? Apa yang akan kita buat? Kedatangan Yesus yang kedua kali itu ada seperti apa ya? Epifani, ya, penampakan itu Dia nyata di awan-awan. Itu kedatangan Yesus yang kedua. Nah, kita melihat bahwa setelah Yesus naik ke surga, saat menanti kedatangan Dia yang kedua, pertanyaannya begini, apa yang akan kita buat? Yang pertama yang kita buat adalah perintah yang ditulis di dalam keempat Injil itu, bahwa sebelum kedatanganku yang kedua kali, Injil sudah harus diberitakan kepada semua orang. Saudara-saudara, di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20 itu jelas dipakai sebagai mandat penginjilan. Mandat penginjilan ini ditetapkan oleh Konferensi Misi Sedunia di Lausanne, Swiss pada tahun 1974, dan di sana ditetapkan bahwa Matius 28 ayat 19 dan 20 dijadikan sebagai mandat penginjilan. Padahal seluruh Injil di dalam Alkitab itu semuanya perintah untuk menginjili dunia.
Kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini yang pertama. Yohanes 20 ayat 21 dan 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata, ia mengurusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kemudian yang ketiga, Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Terus Markus, ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi aku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara-saudara, perintah ini sama dengan yang Matius 28. Apa bedanya? Jadi di dalam seluruh Alkitab itu ada perintah untuk kita harus memberitakan kabar keselamatan, yaitu sukacita keselamatan harus disampaikan kepada semua orang tanpa kecuali. Nah, bagaimana kita memberitakan kabar keselamatan? Saudara-saudara, sejarah keselamatan itu dimulai dari Allah pertama. Allah menciptakan manusia, ya, memberikan kebebasan berkehendak. Itu satu. Yang kedua, manusia pertama menyalahgunakan kebebasan, diusir dari Firdaus. Yang ketiga, Allah tidak dapat menggunakan paksaan kepada manusia untuk mereka kembali ke dalam Firdaus. Mengapa? Karena Allah sangat menghargai kebebasan yang Allah berikan kepada manusia. Yang keempat, Allah mengirim putranya mati di tempat hidup manusia agar supaya Allah bisa berdamai dengan manusia. Dan yang ketiga, misi Allah adalah memberikan keselamatan kepada siapa? Kepada manusia. Itu 5 sejarah keselamatan. Penciptaan manusia, dosa manusia, Allah tidak bisa memaksakan manusia. Yang keempat, Kristus mati di bumi untuk manusia. Dan yang kelima, dan itu adalah landasan daripada sejarah. Bagaimana kita menginjili? Ingat, jangan kita paksa orang. Tidak bisa. Karena Allah tidak bisa memaksa. Ingat bahwa dia itu berkehendak sendiri. Nah, yang terakhir saudara-saudara sebagai penutup, mari kita lihat di tolong Ibu Anita, penabur. Penabur. Oke. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbenam, layulah ia dan menjadi kering karena
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sampai mati sehingga ia tidak berubah. Yang terakhir, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudara-saudara, inti daripada ini adalah masalah waktu. Masalah waktu. Yang pertama, jatuh di pinggir jalan. Setelah jatuh di pinggir jalan, apa yang terjadi? Setelah itu burung datang makan. Umurnya mungkin gak sehari, tidak memerlukan waktu yang panjang. Kemudian yang kedua, yang jatuh di tanah yang berbatu, dia bisa tumbuh, akarnya tidak bisa sampai karena ada batu, dia akan mati. Yang jatuh di semak belukar, sama. Semak belukar itu, semak itu akan bertumbuh lebih besar, menghimpit dia dan dia mati. Ini sama dengan orang-orang yang menerima gampang setelah ada penekanan-penekanan, mereka menyangkal Yesus. Tapi yang menjadi problem bukan yang tiga tadi. Yang menjadi problem bagi kita ini adalah yang jatuh di tanah yang subur. Mengapa? Karena ini memerlukan waktu yang panjang. Saudara-saudara, Paulus katakan begini, orang yang baru mengenal Yesus, jangan berikan dia dalam posisi yang menentukan dalam struktur organisasi. Karena dia belum kuat di dalam iman. Tanah yang subur itu betapa besar ya perjuangan bibit yang kecil itu, yang dia harus tumbuh ke atas untuk mendapat kehidupan yang baru. Akarnya tuh ke bawah, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Itu memerlukan waktu yang lama. Kita tanam, kita siram, menjaga supaya jangan kebanyakan air, supaya jangan kekurangan air. Pembinaan itu yang diperlukan kita. Sehingga kalau kita mendekati seseorang, menabur firman di dalam hati dan pikirannya, itu memerlukan waktu. Dan kita belum tentu bisa melihat bahwa saudara kita yang kita menginjili itu menjadi percaya. Kadang-kadang sebagian besar kita tidak pernah lihat. Yang melihat itu karena dia bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita baru menginjili, ya orangnya sudah pindah, tenang-tenang aja. Memang tugas kamu itu cuma untuk menabur kok, tidak perlu ribut. Sehingga satu hal yang perlu kita ingat, bahwa bibit yang jatuh di tanah yang subur itu lebih susah karena memerlukan pertumbuhan. Dan bukan kekuatan kita yang menumbuhkan, tetapi kehendak Allah yang menumbuhkan. Jadi kalau belum melihat hasil, jangan pernah kecewa. Yang penting tugas Anda menyatakan, berbicara tentang kasih, bercerita tentang kasih, bagikan kasih Allah kepada setiap saudara kita yang kita temui di perjalanan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, hamba telah berhenti berbicara tentang kebenaran firman. Kiranya Engkau yang akan terus-menerus dengan bimbingan Roh-Mu yang kudus bekerja agar supaya bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita hari
2.